Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Tri Anggraini, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang hadis, yaitu yang berkenaan dengan iman, Islam, dan ihsan. Iman yaitu bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il, yaitu imanan, aminu, yu'minu, yang artinya percaya, tunduk, tentram, dan damai. Jadi orang yang percaya atau memiliki keyakinan akan merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hatinya. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali mengartikan al-tasdiku atau yang artinya pembenaran. Jadi iman itu membenarkan segala sesuatu dari hati, akal, dan pikiran. Kemudian menurut para ulama, yang pertama yaitu menurut Syekh Muhammad Al-Amin Al-Qurdi, beliau berpendapat bahwa iman ialah pembenaran dengan hati. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, beliau menjelaskan lebih runtut lagi, yaitu iman ialah mengikrarkan dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Jadi pada intinya iman itu ialah membenarkan dengan lidah, mengikrarkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan meyakini atau membenarkan segala sesuatu baik berupa perkataan, hati, dan perbuatan. Ada 6 rukun iman, yaitu yang pertama pasti adalah beriman kepada Allah. Artinya kita beriman kepada sifat Allah atau rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wal sifat Allah. Kemudian yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. Ada malaikat malaikat yang mencabut nyawa, kemudian ada malaikat Jibril yang menurunkan wahyu dan menurunkan hujan, kemudian dan malaikat-malaikat lainnya. Kemudian cara mengimaninya atau cara mengimani malaikat yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi atau beribadah kepada Allah secara tulus. Artinya jika kita beribadah, jika kita beriman kepada malaikat, maka kita akan merasa bahwa kita selalu diawasi oleh malaikat atau oleh Allah atas perintah atau atas perbuatan kita. Kemudian yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul sebagai wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia atau yaitu kita. Kemudian kitab Taurat yaitu diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, Suhuf atau lembaran-lembaran Al-Quran kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian Al-Quran atau yang terakhir yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada para Rasul, yaitu meyakini adanya Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada kita. Kemudian ada sifat jaiz dan sifat mustahil Rasul. Sifat jaiz yaitu tablik, amanah, fatonah, kemudian dan sidik. Kemudian salah satu sifat mustahil Rasul yaitu sifat pembohong, yaitu yang berkebalikan dengan sidik. Yang ke berapa ini? Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah tidak ada hari lagi setelah hari akhir itu. Hari akhir digolongkan kepada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro ciri-cirinya sudah sangat jelas sekali kita saksikan di era-era baru ini, termasuk era pandemi sekarang ini. Semoga kita tidak akan memenangi hari akhir atau kiamat kubro, insyaallah. Kemudian yang terakhir yaitu beriman kepada qadar, takdir, pada takdir atau ketentuan Allah. Dalam takdir itu ada dua, yaitu qada dan qadar, musayyar dan mukhayyar. Qada itu adalah segala ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah karena telah
dicatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian qadar yaitu segala sesuatu yang dapat kita ubah. Bukan dapat kita ubah secara fisik, atau misal kita sudah fisik kita seperti ini lalu kita ubah begitu, tidak. Tapi bisa kita ubah dengan cara yaitu mengubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, itu namanya muqaddar. Kemudian musayyar yaitu segala sesuatu yang tidak dapat dirubah. Kemudian muhayyar adalah segala sesuatu yang dapat kita rubah. Jika kita beriman kepada takdir, maka kita tidak akan merasa kesusahan dalam hidup kita. Misal kita akan selalu merasa bahwa segala sesuatu itu yang terjadi pada kita adalah tepat bagi kita. Jika kita merasa atau yakin kepada takdir, maka kita tidak akan berburuk sangka kepada Allah atau kepada hidup kita. Jadi kita akan merasa lebih tenang, lebih tentram. Banyak sekali yang memuat tentang hadis iman, yaitu yang pertama, yang artinya itu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, iman terdiri dari 70 lebih sekian cabang, sedangkan malu termasuk salah satu cabang darinya. Jadi orang yang memiliki rasa malu, maka ia sudah tentu memiliki rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada yang lainnya. Orang di zaman sekarang itu terutama perempuan itu merasa bahwa ya sudahlah, tidak perlu merasa rasa malu kepada lawan jenis jika kita kenal dengan mereka. Padahal sebenarnya hal itu tidaklah wajar bagi kita sebagai perempuan yang memiliki harga diri, begitu ya kan. Kemudian yang kedua disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak dikatakan sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga mencintai saudara muslimnya sebagaimana kecintaannya pada dirinya sendiri. Jadi orang yang mencintai kepada yang memiliki rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memiliki rasa cinta kepada sesama, memiliki rasa kepedulian yang lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki rasa iman, begitu. Kemudian Islam, pengertian Islam yaitu berasal dari kata kerja aslama yang artinya kepatuhan atau tunduk atau tindakan penyerahan diri kepada sepenuhnya kepada hak orang lain atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam adalah kepatuhan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan kesungguhan hati. Arti kata Islam yaitu penyerahan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa hidup kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus menyerahkan diri kepada Allah secara total karena memang manusia itu diciptakan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an atau dalam hadis yang dikatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah Allah atau menyembahku. Ya, jadi dalam intinya Islam adalah agama yang dibawa oleh para utusan Allah dan disempurnakan oleh Rasulullah dan memiliki sumber pokok yaitu Al-Quran Sunnah. Menurut Abu A'la Al-Maudud, beliau berpendapat bahwa Islam adalah damai. Seseorang memperoleh kesehatan jiwa dan raga dalam arti sesungguhnya. Jadi orang yang berislam maka ia akan memiliki kesehatan dalam jiwanya dan raganya. Seperti orang yang mendengar azan, maka mereka akan merasakan keteduhan dalam hatinya. Kemudian menurut Hamudah Abdalanti, dia mengatakan bahwa Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam adalah tunduk dan taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Rukun Islam yaitu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Hadis yang berbunyi Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu yang pertama persaksian sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, kemudian memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ihsan, bentuk masdarnya adalah ihsan yang artinya kebaikan.
Menurut istilah ada beberapa pendapat para ulama, yaitu yang pertama dari Muhammad Amin Al-Qurdi, ia ihsan adalah selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadahnya, sehingga seluruh ibadah seorang muslim benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beribadah kepada Allah benar-benar kepada Allah, maka ia sudah mencapai kepada ihsan. Imam An-Nawawi beliau mengatakan bahwa ihsan adalah ikhlas dalam beribadah dan seseorang hamba merasa selalu diawasi oleh Tuhan Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk dan khudu. Seperti dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 dikatakan atau disebutkan yang artinya pengertian ihsan adalah menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, ketahuilah bahwa Allah Maha melihat. Jadi di sini kata menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya berarti kita harus bersungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, penuh keyakinan bahwa seakan-akan Allah berada di dekat kita atau berada di melihat kita. Jika engkau tidak mampu melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Artinya Allah selamanya hadir kepada kita dan menyaksikan segala perbuatan kita. Maka berhati-hatilah dalam bersikap dan bertindak di dunia ini. Ihsan memiliki 3 aspek fundamental, yaitu yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yaitu seperti yang disebutkan dalam Quran surah An-Nahl, kemudian akhlak. Hubungan antara iman, ihsan dan Islam itu pasti erat kaitannya, karena mereka adalah unsur-unsur agama atau unsur-unsur ad-din. Jadi mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Karena iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah, kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam, dan pelaksanaan rukun Islam itu dilakukan dengan cara ihsan. Jadi manusia bertakwa harus menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, jadi pada intinya dapat dikatakan bahwa seperti misalnya iman itu adalah inputnya, kemudian Islam adalah prosesornya, dan ihsan adalah outputnya. Jadi jika kita beriman maka kita memiliki Islam, maka kita berislam. Jika kita sudah Islam, insya Allah semoga kita ihsan juga. Jadi iman adalah fondasinya, Islam adalah tiangnya, dan ihsan adalah atapnya. Tapi dalam keterkaitannya mereka juga memiliki perbedaan, karena iman lebih menekankan pada segi keyakinan dalam hati, jika ihsan Islam merupakan sikap untuk berbuat dan beramal, sedangkan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Dengan ihsan seseorang bisa diukur tipis atau tebalnya iman dan Islamnya seseorang itu tadi. Jadi Islam adalah amal perbuatan yang nampak, yaitu rukun Islam yang 5. Kemudian iman adalah amal perbuatan yang tidak nampak atau dalam hati, yaitu iman atau rukun 6, iman yang ke-6. Kemudian bila hanya salah satunya disebutkan, maka maksudnya adalah makna dan hukum keduanya. Ruang lingkup ihsan lebih umum daripada iman, sedangkan iman lebih umum daripada Islam. Karena ahli ihsan adalah ahli iman. Setiap muhsin adalah mukmin dan tidak setiap mukmin adalah muhsin. Dalam hal ini, keutamaan Islam, ihsan, dan iman bagi manusia yaitu al-Islam tidak sah tanpa iman. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman juga tidak mungkin tanpa Islam. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa jika kita memiliki rasa iman, maka kita akan memiliki rasa ketenangan dan damai dalam hati. Jika kita beragama Islam atau berislam, maka kita akan merasakan kedamaian dalam hati dan memiliki pengaruh positif dalam diri kita. Tidak akan berpikiran buruk atau berputus asa dalam hidup kita. Kemudian jika kita memiliki ihsan, maka kita akan berpegang teguh kepada atas iman dan Islam kita.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.